Demi mengungkap misteri kematian, polisi bakal membongkar makam Sutrimo, orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi telah melakukan olah TKP klinik terbengkalai di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tempat korban ditemukan tidak sadarkan diri. Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Febri Ardiansyah, kuasa hukum ex Jampitsus, menyatakan tidak mendapat informasi terkait kematian Sutrimo. Febri nyatakan menunggu keterangan polisi atas perkembangan kasus itu. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilahar Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Menuntut. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Ya, kita akan ulas lengkap seperti apa sebenarnya pemirsa, apakah benar ada kejanggalan ataukah ada situasi lain mengenai kematian penjaga rumah Febri Adriansyah, almarhum Sutrimo. Apakah ini murni takdir atau ada skenario gelap di baliknya? Kita bahas bersama dengan narasumber kita, pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Bang Reza, Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Bang, tadi sebelumnya ada berita tentang keluarga yang sudah ikhlas menerima kepergian Sutrimo. Namun publik sedang mencari-cari Bang, apakah terlalu naif kalau kita percaya bahwa ini tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus yang kebetulan dekat dengan peristiwa meninggal dunianya almarhum nih Bang? Polisi menggunakan diksi ada tidak kemungkinan ini kematian tidak wajar. Oke. Indonews menggunakan diksi takdir atau konspirasi. Oke. Baik kosakata yang digunakan oleh kepolisian maupun kosakata yang dipilih oleh Indonews, kedua-duanya tidak ada dalam kamus ilmiah. Tidak ada dalam kamus ilmiah. Ada. Kematian manusia punya kemungkinan 4 penjelasannya. Berarti kita bicara tentang situasi yang menaungi kematian manusia. Pertama, natural, alami. Orang meninggal akibat situasi atau faktor alami, misalnya karena sakit parah yang tidak kunjung sembuh. Yang kedua, accident atau kecelakaan. Agar kita kita samakan persepsi dulu. Accident atau kecelakaan yang dimaksud adalah ketika seseorang menjalankan suatu aktivitas tanpa dia duga, tanpa dia antisipasi, dia tiba-tiba masuk dalam sebuah situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Itu makna accident atau kecelakaan. Yang ketiga, suicide, yaitu seseorang yang secara sengaja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri.
Dan yang keempat adalah homicide, yaitu seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Mari kita coba sisir satu persatu. Tampaknya kemungkinan yang paling bisa kita tepikan adalah kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat, suicide. Almarhum tidak secara sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Berarti tinggal tersisa 3 kemungkinan. Kalau 3 kemungkinan ini, sekali lagi, saya coba benturkan ke kosakata atau diksi yang dipakai oleh kepolisian, yaitu kematian tidak wajar, maka kematian tidak wajar sudah barang tentu bukan merupakan kematian akibat faktor alami. Berarti sudah 2 kemungkinan yang bisa kita sisir. Yang kita sisihkan. Ya, tersisa 2. Itu almarhum meninggal akibat kecelakaan, ataukah almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Dari 2 kemungkinan ini, yang merupakan atau mengandung indikasi pidana cuma 1, yaitu ketika almarhum bisa dipastikan meninggal akibat perbuatan orang lain. Kalau almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain dalam kurung pidana, maka memang sudah seharusnya polisi melakukan penelusuran lebih jauh, termasuk untuk melacak ada tidak jejak kematian almarhum ini bersangkut paut dengan kasus hukum yang sedang membelit Febri. Tapi dari kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya, saya menafsirkan tidak ada muatan atau bobot urgensi bagi pihak kepolisian untuk misalnya melakukan otopsi tanpa adanya permintaan dari pihak lain, misalnya dari pihak keluarga. Keluarga misalnya. Karena kesan tidak adanya urgensi itu sedemikian kuat, maka perkiraan saya, polisi justru menjaga jarak dari kemungkinan bahwa almarhum ini meninggal akibat perbuatan orang lain. Dengan kata lain, ringkasnya, tampaknya tentu saja ya proses penyelidikan berlangsung dari waktu ke waktu bisa mengubah dinamika perbincangan kita. Tetapi tidaknya per detik ini yang saya katakan, sekali lagi dengan membangun interpretasi atas perkataan atau pernyataan Polda Metro Jaya, tampaknya per detik ini Polda Metro Jaya cenderung untuk mengatakan ini meninggalnya almarhum bukan merupakan akibat orang lain. Dengan kata lain, meninggalnya almarhum bukan akibat peristiwa pidana. Kalau benar demikian adanya, ditambah lagi tidak ada laporan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun untuk misalnya agar jasad almarhum diotopsi, maka case close. Dalam pengertian, tugas penegakan hukum sudah selesai. Karena apa? Karena tidak ada indikasi bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain alias pidana. Ini ada pernyataan dari pihak keluarga bahwa keluarga tidak akan menuntut apapun dan sudah ikhlas, mohon didoakan saja, serta ada riwayat diabetes almarhum. Ini salah satu referensi dari media yang dikutip, Bang, mengenai reaksi dari keluarga. Itukah yang menjadi pertimbangan Polda Metro Jaya? Kalau kita jadikan pernyataan keluarga sebagai acuan, maka keluarga tampaknya ingin mengatakan bahwa almarhum ini meninggal akibat faktor alami. Itu ada penyakit yang tidak kunjung sembuh. Namun, catatan penting. Kalau polisi menangkap adanya urgensi bahwa boleh jadi meninggalnya almarhum ini bersangkut paut dengan pidana, maka sesungguhnya tanpa harus menunggu laporan, tanpa harus menunggu permintaan, bahkan sepengetahuan saya tanpa seizin keluarga pun, pihak otoritas penegakan hukum sesungguhnya sudah bisa melakukan otopsi dengan sendirinya. Ini menyangkut, diindikasinya adalah menyangkut pidana. Nah, itulah perkataan yang dipakai oleh Polda Metro Jaya, ditimpali oleh perkataan yang disampaikan oleh pihak keluarga, memberikan alasan kepada kita untuk sekali lagi, tampaknya kita perlu mulai dari sekarang meminggirkan spekulasi bahwa almarhum ini meninggal akibat perbuatan orang lain, dan meninggalnya akibat perbuatan orang lain itu bersangkut paut dengan kasus mega korupsi yang sekarang sedang terkena ke Febri. Bagaimana supaya kita lebih yakin bahwa tidak ada skenario di balik ini semua, Bang Reza? Tidak hanya berbicara tentang meninggalnya almarhum Sutrimo, tetapi saya ingin bicara dalam skala yang lebih besar lagi. Sudah sekitar 2 pekan terakhir ini,
saya mengajukan usulan tentang formula 345. 345. Ya. 3 artinya perlu joint investigation yang melibatkan 3 lembaga. Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Itu menangani 4 kasus secara simultan. Yaitu kasus Krakatau Steel, kasus Batubara, kasus Asabri, plus kasus mega korupsi Badan Gizi Nasional. BGN. Ya. Kenapa 4 kasus ini yang saya himpun sedemikian rupa? Karena menurut saya tidak hanya bobot korupsinya yang gila-gilaan, tetapi endusan saya berdasarkan pemberitaan di media tertangkap kesan bahwa pada 4 kasus ini pula terjadi gesekan antar lembaga penegakan hukum. Nah, agar kemudian gesekan itu tidak beranak pinak justru kontraproduktif bagi hasrat kita untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka 3 lembaga bahu-membahu joint investigation justru pada 4 kasus yang paling sensitif itu. 5 adalah kurun waktu maksimal yang sesungguhnya ingin saya berikan kepada 3 lembaga penegakan hukum itu untuk melakukan pengungkapan terhadap 4 kasus, yaitu maksimal 5 bulan. Perkiraan saya, kalau formula 345 ini bisa direalisasikan, maka antar lembaga akan bisa melakukan check and recheck sekaligus check and balances. Dengan adanya check and recheck sekaligus check and balances, mereka saling review satu sama lain, mereka saling melakukan penguatan satu sama lain. Mudah-mudahan kasus yang saya sebut tadi, ada 4 kasus, akan bisa tertangani dengan memenuhi 4 tolok ukur pengungkapan kasus korupsi, yaitu tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Itu dia formula 345 yang saya usulkan. Menarik itu, 345. Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK mengusut 4 kasus Krakatau Steel, Asabri, Batubara, BGN selama 5 bulan, begitu ya, Bang? Betul Mas Yudi. Menarik itu ya. Baik, tapi kalau bicara soal petunjuk tadi, Bang Reza, kematian dengan mulut berbusa hampir bersamaan dengan kasus dugaan korupsi dan TPPU Febri. Apakah ini bisa menjadi dasar polisi mengungkap kematian Soetrimo meskipun pihak keluarga sudah mengikhlaskan? Sayangnya, kondisi seseorang meninggal dengan mulut berbusa itu tidak semata-mata diakibatkan oleh misalnya masuknya zat kimia berbahaya ke dalam tubuh yang bersangkutan. Baik akibat perbuatan dirinya sendiri ataupun perbuatan orang lain. Orang yang meninggal secara alami dalam kondisi menderita penyakit tertentu pun bisa menampakkan tanda yang kurang lebih sama. Penjelasan tentang hal ini akan lebih legitimate diberikan oleh kolega dari kedokteran forensik. Tapi ingin saya katakan, letak relevansi kenapa polisi sepatutnya memberikan perhatian ekstra pada meninggalnya almarhum Soetrimo bukan pada mulut berbusanya. Tapi justru itu karena yang bersangkutan bukan semata-mata orang yang hari ini kita perbincangkan sebagai kepala rumah tangga ansih, bukan. Yang bersangkutan adalah kepala rumah tangga dari sebuah rumah yang diperkirakan merupakan TKP tindak pidana korupsi. Itu dia. Ada itu letak relevansinya. Mengapa menurut saya sepatutnya polisi mempertimbangkan ulang. Benarkah otopsi baru akan dilakukan kalau ada laporan? Benarkah pemeriksaan secara lebih mendalam baru akan dilaksanakan kalau ada permintaan? Menurut saya, mengingat kasus ini sudah menjadi perhatian publik dan memenuhi definisi grand corruption atau high level corruption, sekaligus juga bisa saja mempertaruhkan reputasi lembaga-lembaga penegakan hukum kita, maka langkah yang lebih berani, inisiatif yang lebih besar, tidak ada salahnya dipertimbangkan untuk diambil oleh pihak kepolisian. Walaupun idealnya kembali ke dalam format joint investigation. Saya ingin tanya pendapat Bang Reza, kronologi awal ketika almarhum ditemukan tergeletak adalah dari rumah di Kramat Pela. Di dekat situ ada klinik Morden yang sudah tidak beroperasi bertahun-tahun lamanya. Bahkan itu adalah klinik estetik kalau tidak salah, tergeletak di sana, di halaman di sana, dibawa ke rumah sakit dalam kondisi ternyata setelah tiba sudah meninggal dunia. Nah, pertanyaan saya, apakah menjadi petunjuk ketika dia tinggal di lokasi yang sama, akan tetapi dia ketika sakit menuju ke klinik yang sebenarnya sudah lama tidak beroperasi dan mungkin bukan spesialisasi di bidang untuk pengobatan umum, Bang?
Saya tidak bisa berspekulasi karena saya tidak punya theoretical framework tentang situasi-situasi yang Mas Yudi sampaikan barusan. Karena itu, agar analisis kita sekaligus agar kerja ke depan otoritas penegakan hukum menjadi lebih terukur, yang paling ideal adalah dua hal sesungguhnya. Pertama, lakukan otopsi terhadap jasad almarhum, berarti kita bicara tentang pemeriksaan secara fisik. Dan juga secara simultan sekiranya dianggap perlu lakukan otopsi psikologis. Otopsi psikologis ini akan memberikan data pendukung, bukan data yang paling utama, tapi data pendukung bagi otoritas penegakan hukum untuk menarik simpulan yang paling terukur, yang paling masuk akal tentang apa gerangan penyebab meninggalnya almarhum. Apakah, saya ulangi, situasi alami, kecelakaan, mengakhiri hidup sendiri, ataukah dihabisi oleh pihak lain. Nah, otopsi psikologis ini menurut saya bisa dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan ke orang-orang yang dianggap tahu tentang keseharian hidup almarhum, dan juga bisa dilakukan terhadap dokumen kesehatan, medical record, BPJS misalnya. Dari situ akan bisa didapatkan gambaran apakah kondisi meninggal dengan mulut berbusa itu ada tidak hubungannya dengan riwayat kesehatan almarhum semasa hidup. Nah, itu contoh pendekatan yang saintifik, yang mudah-mudahan akan menghasilkan kemampuan kita untuk menganalisis sekaligus menindaklanjuti secara lebih terukur. Baik, Bang Reza dan juga pemirsa, kita simak dulu ini pernyataan dari Febri Diansyah ya, kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah, yang menyatakan tidak mendapat informasi terkait kematian Sutrimo. Febri nyatakan menunggu keterangan kepolisian atas perkembangan kasus itu. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya. Lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari. Baik, kembali kita berbincang, Bang Reza. Kalau dalam sebuah sebuah peristiwa kejahatan gitu, Bang Reza ya, apakah apabila ingin menutupi sebuah kasus ini membuat seseorang menjadi, ya katakanlah dia saksi kunci begitu ya, ini membuatnya menjadi meninggal dunia, itu konsekuensinya lebih besar, ini bisa menutupi kasusnya, atau ini justru konsekuensinya akan membuat kasus ini justru masih menjadi justru blunder panjang begitu Bang, sehingga agak sulit untuk menghubung-hubungkan keterkaitan meninggal dunianya Sutrimo dengan kasus Febri. Kita tentu bersepakat bahwa grand corruption, atau ada juga yang mengistilahkannya sebagai high level corruption, merupakan kejahatan yang terencana. Definisinya juga sangat terang benderang. Yang dimaksud dengan high level corruption adalah ada 3 tolak ukurnya, 3 indikatornya. Pertama, dilakukan secara sistematik dan juga terencana. Yang kedua, dilakukan oleh kalangan elit, kalangan atas, pejabat, orang berpangkat tinggi, orang punya kekuasaan dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah menghasilkan dampak terhadap kerugian negara dalam jumlah yang fantastis. Kita fokus pada yang pertama. Poin pertama yaitu ini merupakan kejahatan yang sistematik dan terencana. Kalau ditanya ke psikologi forensik, bagaimana cara kita mengukur apakah ini terencana atau tidak? Maka akan dicek ke dalam otak atau proses berpikir para pelaku. Kalau 4 unsur berikut ini tersedia di kepala pelaku atau para pelaku, maka kita bisa simpulkan ini sebagai sebuah kejahatan sifatnya terencana. 4 unsur yang saya maksud adalah target, insentif, sumber daya, resiko. Kita fokus pada resiko. Itu artinya setiap pelaku kejahatan, termasuk pelaku tipikor, sebelum melancarkan aksi jahat mereka sudah harus memperkirakan dan memperhitungkan sekaligus memikirkan bagaimana cara kita menanggulangi resiko yang bisa muncul nantinya. Salah satu resiko yang muncul adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan adanya saksi. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, maka kita bisa pahami, maaf ini jangan salah tafsir, ada kepentingan bagi pelaku kejahatan untuk memastikan bahwa mereka-mereka yang berpotensi sebagai saksi harus dieliminasi. Itu. Harus dieliminasi dengan cara apapun. Sebagai bentuk penanggulangan resiko. Karena saya ulangi, ini merupakan salah satu unsur
yang tersedia dalam kepala orang-orang yang melakukan tindak pidana berencana, termasuk korupsi di dalamnya. Pada aspek itu, spekulasi masyarakat bahwa jangan-jangan kematian almarhum Sutrimo ini merupakan cara untuk memutus mata rantai kejahatan dalam kurung untuk mengelola resiko, dalam kurung untuk mengeliminasi saksi, menjadi suatu hal yang beralasan. Karena sekali lagi, grand corruption melibatkan sebuah perencanaan dan kerja yang sistematik. Nah, cara yang menurut saya paling sederhana untuk menakar apakah ini sebatas spekulasi ataukah memang almarhum Sutrimo memiliki tali temali dengan kasus-kasus korupsi kelas kakap, caranya pertama, silakan saja teman-teman Sindo News datang ke kantor Kortas Tipikor Mabes Polri dan minta daftar saksi yang sudah mereka periksa. Kalau tercantum nama Sutrimo di situ, maka tersedia alasan untuk kita untuk sekali lagi berspekulasi bahwa dia memiliki posisi yang sedemikian strategis bagi pengungkapan kasus-kasus korupsi kelas kakap. Lebih afdol lagi kalau Sindo News juga datang ke kantor LPSK di Pasar Rebo. Tanya ke sana, apakah nama Sutrimo termasuk dalam daftar saksi yang kalian lindungi? Kenapa begitu? Karena ini kelasnya bukan korupsi biasa, tapi grand corruption. Grand corruption. Karena ini grand corruption, maka kita, wabil khusus otoritas penegakan hukum tentu punya keharusan untuk memastikan saksi yang sangat berharga ini dalam kondisi selalu terlindungi. Betul. Sampai kemudian dia sakit parah tidak terobati sampai kehilangan nyawa. Jangan sampai dia mengalami kecelakaan sampai kemudian meninggal dunia. Lebih-lebih, jangan sampai dia mengakhiri hidupnya atau bahkan diakhiri hidupnya oleh pihak lain. Nah, jadi silakan saja. Spekulasi itu tersedia alasannya untuk kita perbincangkan, dan untuk mengujinya datang ke kantor Kortas Tipikor Mabes Polri dan juga datang ke kantor LPSK. Baik, note, ini masukannya sangat baik. Teman-teman liputan nanti jangan lupa ya, ikutin apa yang disampaikan Bang Reza. Tadi menarik juga Bang Reza yang disampaikan 3, 4, 5, tapi kalau sekarang baru 1, 4 ya Bang Reza ya. Kejaksaan Agung mengusut 4 kasus tadi. Terima kasih Bang Reza, nanti kita bisa berdialog kembali ya. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Ya, kita bingung dengan teka-teki dan misteri. Ya, semoga saja polisi bisa mengungkap sejelas-jelasnya ya. Entah apakah memang meninggal dunia Sutrimo memang ya alami atau ya ada sesuatu misteri. Karena kita juga masih bingung. Misteri lainnya adalah tentang teka-teki uang dan emas di rumah FA. 2 tersangka korupsi pemirsa. Ini yakni Don Rito dan juga Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan dan juga ditahan ya, di mana teka-teki mengenai barang bukti juga masih dicari tahu oleh petugas kepolisian. Dan kita juga akan coba lihat bagaimana selengkapnya Kejaksaan Agung yang menggeledah rumah dinas mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada Berliana Mileni di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Malam, Berli. Berli, apakah benar Kejaksaan Agung menggeledah rumah dinas ex Jampitsus Febri Adriansyah hari ini? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Memang kalau untuk berbicara mengenai penggeledahan di rumah dinas ataupun di kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah, untuk saat ini kami masih belum mendapatkan informasi pasti terkait hal itu. Tetapi memang melihat dari kasus-kasus ataupun kronologi kasus yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah ini, memang saat ini Febri Adriansyah sudah ditahan di rutan KPK sejak beberapa hari yang lalu. Dan kalau misalnya kita juga berbicara terkait kasus hari ini yang memang sedang hangat juga dibicarakan Yudi dan juga pemirsa, ini terkait kepala rumah tangga yang diduga ini merupakan kepala rumah tangga mantan ex mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini yang ditemukan tidak sadarkan diri atau menjadi korban pada hari Kamis kemarin, yang ditemukan di klinik kecantikan modern di Jakarta Selatan, yang mana memang ini diduga juga dimiliki oleh ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan lokasinya juga berdekatan dengan kediaman dari Febri Adriansyah. Saat ini juga polisi masih melakukan proses olah TKP ataupun penyelidikan untuk mengumpulkan barang-barang bukti. Kemarin hari Minggu dan juga Senin sudah dilakukan bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik, dan ditemukan beberapa barang bukti ini seperti ada bantal, kemudian juga ada box hitam ataupun barang bukti lainnya yang memang saat ini juga belum diketahui secara pasti ataupun belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya. Kemudian juga memang kalau berbicara mengenai
Karumga atau kepala rumah tangga yang memang ini juga masih dalam proses verifikasi Polda Metro Jaya, dan hingga saat ini juga masih menjadi pertanyaan apakah penyebab dari kematian yang diduga ini adalah kepala rumah tangga ex Jampitsus, dan juga apakah ada hubungannya dengan kasus yang saat ini menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Sementara demikian, Yudi. Terima kasih banyak Berliana atas laporannya, dan juga terima kasih terus bertugas sampai malam ini ya. Sehat selalu Berlina, ditunggu perkembangan informasi berikutnya ya. Selamat bertugas.